Welcome back to What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Jadi di sini kita ada beberapa blind box dan sebenarnya gue jujur gue belum pernah buka blind box sama sekali nih. Atau sebenarnya pernah, tapi gue nggak pernah beli blind box nih. Jadi ini pertama kali gue beli blind box dan di sini Kevin sebagai blind box veteran ya. Gimana Seth? Nggak veteran sih, cuman emang kehidupan gue lumayan blind box lah, main dikelilingi oleh gacha-gacha. Blind box tuh adjektif ya buat lu ya? Ya, kata sifat. Oh iya betul. Oke, jadi by the way sebelum kita mulai, kita lagi ngopi juga guys. Oh iya, introduce the coffee. Jadi kalau kalian perhatiin tiap episode kita akan terus minum kopi dan terus ngobrol sambil minum kopi. Dan kali ini kita ada beans dari mana Seth? Roasternya dari Gustavo, kebetulan lokal banget, dekat sama tempat kita. Ini beansnya dari Ijen, terus prosesnya natural, anaerobik, enak banget. Jadi sweetnessnya dapet. Kita emang suka banget kayak yang fruity, yang lebih ke tropical, stone fruit. Dan ini sweetness, acidity dapet banget, enak. Mantap. Overall very nice flavor sih. Oke. Jadi kita kembali lagi ya ke blind box. Jadi kita ada 3. Ini satu gue beli dari Pop Mart yang kayak brand blind box terbesar deh. Iya, emang share marketnya paling gede di dunia. Ya ini dari Pop Mart. Terus ini gue ada beli Smisky. Kenapa gue beli Smisky? Karena nggak tahu sih. Karena menurut gue lucu aja sih karakternya. Kita nemunya di Kinokuniya kan? Iya di Kinokuniya. Tuh kayak cuma dia doang deh yang kayak jadi official retailernya. Lain-lain nggak ada. Terus yang terakhir ini gue yang beli, ini Pokemon. Ini gue waktu itu pernah lihat waktu gue trip ke China. Bagus banget, cuman waktu itu gue nggak sempet soalnya koper gue penuh. Inspired from China ya? Iya. Jadi kopernya penuh, jadi ya udah gue cari di Tokped. Alhamdulillah masih ada. Oke. Buat harganya guys, ini kalau nggak salah 2 ini adalah sekitar 200 ribuan ya. Punya gue beli 220. Gue 225an kalau nggak salah. Yang Smisky? Yang Smisky itu lebih murah, 150 nggak salah. Nggak murah-murah banget sih. Iya, tapi kebetulan sebenarnya tadi direncananya guys di podcast ini tuh kita mau ada yang dibawa cepet, tapi ternyata karena waktu dan segalanya ya udahlah ya. Sebenarnya gue sempet beli yang under cepet. Tapi waktu itu langsung gue buka di on the spot. Jadi dan videonya kali jadi ya. nggak bisa tayang. Oke, karena lo punya lo 2 dan punya gue 1, mending lo dulu deh, lo mau buka yang mana dulu? kita buka dari paling murah dulu kali ya. Smisky nih. Oke. Jadi kita udah siapin satu angle khusus buat kalian lihat experience blind box gue. Ntar, ini gue rada bingung cara bukanya. Oke. Dari sini bro. Oke. Gue kata orang-orang kalau lu buka blind box berantakan gitu, robek-robek, katanya ini ya. Orang kesel ya katanya. Gue nggak tahu sih. Gue sih biasa aja sih. Kayak bahkan gue juga nggak pernah jadi kayak banget deh. Bodo amat sama the box ya sebenarnya. Iyalah, kan emang yang penting adrenalinnya nggak sih? Oh, oke. Blind ya guys. Lo ngincernya yang mana? Oh iya. Jadi sebenarnya ini kan ada sebentar. Ini kan ada 6 ya. Jadi gue beli 2 tuh tujuannya beda-beda tuh. Karena gue pengen ngetes juga kan. Jadi yang ini tuh gue yang sekarang gue mau buka ini gue cuma suka 1 sebenarnya dari semua opsi. Yaitu yang ini. Oke. Yang ada di cover ininya bahkan sebenarnya. Nih. Karena gue pernah lihat painting aslinya dan gue suka painting aslinya. Dan ini kayak inspired from that painting gitu. Oh iya. Oh iya. Iya. Ini a very famous painting. Tapi gue lupa siapa deh pelukisnya. Ya. Yang lain gue biasa aja sih. Tapi gak sampai benci sih. Dan kita dapat. Ya. Apaan? Orang bobo. Lucu banget. Oh bobonya ada jamnya guys. Lucu banget deh. Ya, gue nggak ada sensasi apa-apa sih. Biasa aja. Oke. Tapi emang Smisky ini tapi kan very cute sih emang menurut gue. Tapi emang menurut gue kalau Smisky ini kan dari Jepang ya.
Oh ini dari Jepang? Smiski dari Jepang. Oke. Smiski itu kayak apa ya? Lumayan high quality sih dia punya plastik. Iya, gue akuin materialnya bagus sih. Ya kan, meskipun nanti kayak kecil gitu tapi berasa padat. Ini yang yeah, has some weight to it sih emang. Sama yang kayak ya lu kan ngomong weight nih. Jadi kayak lo tau nggak kalau misalnya Smiski itu kayak sekarang orang tuh bawa timbangan kalau beli Smiski. Oh gitu. Jadi kayak ada PDF-nya. Ada PDF-nya. Jadi misalnya nih gue lagi nyari yang museum gitu ya kan. Terus lu ngincer misalnya tadi yang di cover. Yang di cover itu kayak ada 85 gram contoh ya kan. Nah itu nanti kayak ya udah lu timbang aja 85 gram. Buset. Jadi orang tuh sampai technical itu ya incer apa yang mereka mau gitu. Mereka kayak makanya kayak tapi kalau buat gue sih jadinya kayak nggak seru gak sih? Kalau buat gue sih. Ya gue nggak tahu. Gue kan maksudnya apa ya buat gue the guessing factor, the gacha of it all memang seru sih. Tapi maksud gue nggak sampai to the point gue bakal addicted sih. Kayak gue nggak bakal beli lagi sih abis ini. Nggak tahu sih. Kita belum bukain Batman karena gue lebih suka yang Batman sebenarnya. Ya udah. Nah, next lu deh, box lu. Baru ya. gue lagi kan. Oke. Ini produk China sih. Apa namanya kelihatan lah dari tulisan-tulisannya. Berarti blind box kita dari beda negara semua ya? Jepang, Cina, Korea kan? Gila lu Popmart itu Cina. Popmart itu Cina? Popmart Cina. Oh gue kira Korea. Popmart Cina. Jadi emang kayak market paling besar pun China. Oh. Maksudnya kayak China kuat di segala hal ya. Terakhir kalau nggak salah 2024 itu $4 billion Gila. industrinya. Ini blind boxnya EV ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ada 9 opsi. Yang gua incer itu yang Vaporeon. Tadi gua 6 ya, 6 opsi. Sebenarnya 7 tahu. 7 ya? 7 karena satunya set gitu ya? Bukan, satunya secret. Oh iya. Nah yang secret pun itu yang itu ada di PDF-nya. Secret pun ada di PDF. Iya. Tapi ya jadi lu nggak tahu jadi kayak kelihatan langsung dong PDF. Oh jadi sebenarnya cuma ada satu secret, dia nggak ini. Kan harus secret ya. Tapi buat yang lihat PDF tahu dong baru secretnya apa. Oh iya benar juga sih. Iya. It kind of takes you out of the blind part of the blind box ya. Tapi emang Ya dapetnya EV guys. Yang dapetnya yang polosan guys. Gagal 2 ya. Gue juga gagal. Tapi belum evolusi berarti, belum evolusi. Mungkin nanti kalau lu tinggalin di lemari, iya, lu kasih item lama-lama evolve. Gitu ya konsepnya. Tapi berat coy semua. Oh iya. Craftsmanship-nya juga bagus sih. Ini kayaknya ya kalau ngeliat kayak gini, ini dari resin gitu ngomongnya. Resin, oke. Resin. Ya. Jadi kalau resin itu dia harus molding. Oke, ini juga nggak sih molding, tapi plastik. Ini kayak jadi ada kayak yang dari apa namanya PVC, ada yang dari resin. Nah itu juga kayak bakal ngefek tuh sama kayak kualitasnya, terus kayak apa ya feel lah. Kita ngomong build quality lah ya. Bagus, ada podiumnya juga. Collab ya itu Pokemon X apa tuh Furism. Gue juga nggak tahu sih. Coba kasih lihat ke itu kamera B. Kamera B. Asik. Sama ini guys ada brandingnya di sini. Ya. Oke, last one guys. Ini dari market leader ya kata lu ya, Popmart. Ini by the way gue suka banget Batman. Gue fans berat Batman dan ini ada 6 opsi yang gue bisa dapat, tapi gue paling anti sama yang Adam West. Kenapa? Karena itu bukan childhood gue. Pokoknya semuanya tuh gue nonton dan itu semua childhood gue kecuali Adam West. Makanya gue ada kayak agak males gitu. Ini opsinya ada 6 guys. Okay. 225 kalau nggak salah sekitar paling segitu. mahal. Paling mahal yang gue beli. Gue juga belum pernah unboxing Popmart nih. Kan orang kan pada labubuan ya. Gue sih lebih suka yang kayak gini-gini aja. Oke. Kok gue lebih deg-degan yang ini ya? Soalnya lebih mahal kali. Ya gak sih? Lebih ke karena gue ekspektasinya lebih tinggi deh kayaknya. Oh. Udah apa?
Dapat yang ini. Oh, si ini. ada Batmobile ya. Si ini. Ben Affleck, iya Ben Affleck. Oh my god. Keren. 2016 film Batman versus Oh Superman. my god, keren banget. Mati gue. Oke, ini keren sih. Ini lebih worth it jauh daripada Smiski. Jadi dikasih stand guys. Oke, ini kita singkirin dulu Emang ya. yang 1966 kayak gini mobilnya? Iya. Kayak mobil Ya I mean dulu Batman kayak lucu-lucuan gitu set konsepnya. Kayak komedi gitu show-nya. Bukan yang kayak serius-serius gini. Coba kita taruh di stand-nya. Gak buka ya? Iya. Titip. Ini bisa jalan ya? Bisa. Setahu gue ya. Gue sempat nonton, gue saking semangatnya yang ini, gue kemarin sempat nonton di YouTube orang unboxing semua packnya. Jadi gue tahu kira-kira materialnya segalanya. Oh. Iya, jadi gue kayak pengen tahu aja sebagus apa sih kualitas ini. Kok gue nggak bisa tempelin di sini ya? Coba lihat. Ya udah deh. Lucu sih. Ih. Damn, keren banget weh yang ini. Ini emang Pop Mart ya, tapi soalnya ya. Kenapa emang kalau Pop Mart quality-nya ya? Setahu gua emang kalau Pop Mart itu dia jadi konsepnya Pop Mart itu gini sebenarnya. Lu tahu kan dia kan kayak punya banyak karakter ya. Jadi sebenarnya karakter-karakternya itu tuh yang bikin itu bukan Pop Mart. Jadi dia kayak collab gitu. Oh, jadi dia ambil IP orang. Bukan, dia collab. Misalnya kayak let's say Labubu deh, ya kan. Dia tuh kayak istilahnya itu collab sama artist. Nah, apa namanya? IP Labubu itu kayak joinan jadinya. Joinan. Oh iya, berarti collaboration with other IP kan. Berarti itu IP punya si artis sama Pop Mart. Nah, terus dari situlah maksudnya kayak dikembang-kembangin lah, maksudnya kayak Labubu sama artis lain atau misalnya sama apa. Gitu. Tapi emang overall Pop Mart biasanya kualitasnya bagus sudah pasti. Kalau misalnya yang di bawah yang lebih di luar Pop Mart lah, kadang-kadang datang itu kayak plastiknya tuh kayak ada bercak-bercaknya gitu. Berarti sebenarnya Pop Mart tuh lumayan safe pick ya. Safe pick untuk quality ya. Safe pick banget karena emang ya dia kan juga market leader kan. Tapi lu pernah denger Top Toy nggak? Top Toy nggak pernah. Kan gue lumayan buta ya di dunia blind box ini. Iya. Jadi mungkin kalau di Indonesia belum masuk ya. Kalau di China itu mungkin gue bisa bilang Top Toy itu nomor 2-nya lah. Oh. Dan personally sih, gue lebih suka Top Toy. Lu lebih suka Top Toy daripada Pop Mart? Karena kalau Top Toy itu dia nggak ada kayak yang IP yang apa ya. Kalau misalnya di Pop Mart kan apa? Labubu, Himuro, terus apa? Tahu gue. Cry Baby. Kayak kalau gue sih nggak resonate aja sih sama Pop Mart. Tapi kalau Top Toy dia collab-nya kayak sama Gundam, sama Pokemon gitu-gitu. Lebih resonate lah kalau buat gue. Top Toy bisa dilihat. Nggak tahu sih sekarang kayak masih susah deh carinya. Tapi gue penasaran deh, lu sebenarnya tahu dunia blind box ini dari mana sih? Kayak gimana caranya lu bisa pertama kali beli blind? Gue kan tahu blind box dari lu, dari sosmed, dari teman-teman sekitar gue. Tapi lu sendiri nih sebagai orang yang pertama kali beli blind box, dan ini udah gue nggak tahu keberapa kalinya lu beli blind box. Kenapa lu bisa initially beli dan kenapa lu beli lagi gitu, terus-terusan gitu sampai sekarang? Mungkin kalau jadi sebenarnya gini, kalau misalnya gua ngelihat ya, sebenarnya blind box itu dia itu kayak gamification. Kalau tahu. Ya, gamification dari maksudnya product design. Jadi mereka kan kayak dalam satu kotak ada beberapa item ya, ada 6 item. Satu siri, tapi kita nggak tahu kan isinya itu kita dapat apa. Kan. Nah, itu kayak the uncertainty-nya itu yang sebenarnya tuh bikin value-nya naik. Karena uncertainty is the USP. Iya, karena kayak ya tadi maksudnya kayak
menurut gue itu jadi kayak bikin orang bertanya nih. Kayak tadi aja gue ngomong kan, lu ngincer yang mana nih, ya kan? Nah dari situ kayak, gue mau yang ini nih, ya kan? Nah tapi kan kalau misalnya, let's say lu suka banget nih ini, ya kan? Jadinya ini value-nya lebih dari 220 buat Value-nya lebih dari 220. ya. Jadi kayak emang maksudnya dari gamification ini dia pengen kayak ningkatin value-nya. Oke. Itu satu sih. Yang kedua juga sebenarnya kan juga kalau misalnya yang kayak blind box ini kan mepet-mepet gambling lah. Mepet-mepet gambling. Sebenarnya Lebih mirip gacha gak sih sebenarnya? tapi gacha sendiri itu ada gambling cuy. Gacha itu gambling. Gacha itu Oh, oke. Baik. Iya. Menurut gua sih ini kayak experience-nya universal banget sih. Universal. Jadi kayak all ages bisa enjoy juga menurut lo? Iya karena emang kayak kembali lagi ya, apa namanya, ekspektasinya kayak waktu lu bukanya itu menurut gua itu yang jadi kayak USP-nya gitu. Tapi kayak kemarin kan si nyokap gue tanya tentang episode ini karena gue cerita kan. Ya. Terus nyokap gue nanya blind box tuh apa gitu kan. Terus gue jadi cerita dong. Serius gak sih? Iya beneran. Jadi gue cerita tentang blind box ini. Yeah. Terus gue kayak apa ya? Nyokap gue tuh kayak merasa there's no value of that tadi lu bilang. The uncertainty itu buat dia not a value. Dan gue pun kayak sebelum gue buka hari ini gue ngerasa kayak sebenarnya biasa aja sih. Kayak gue nggak ngerasa it's undervalued or overvalued. It's just ya udah gue beli untuk ini ya udah gitu. Tapi setelah gue buka experience gue yang ini sama yang ini lumayan beda sih. Gimana tuh? Tapi gue expect tadinya gue expected kalau ya sebenarnya gue nggak dapet gue yang gue mau ya yang ini ya. Gue lebih expected tadinya yang ini gue akan lebih jomplang antara lebih senang atau lebih sedih gitu. Karena yang ini opsi gue cuma satu yang gue mau. Yang lain gue biasa aja. Bahkan ada yang gue gak mau gitu. Tapi I got like the middle one, like not too good, not too bad gitu loh. Tapi yang ini gue jauh lebih senang yang Batman. Padahal semua opsinya gue nggak apa-apa kecuali Adam West. Tapi gue dapat sesuatu yang gue suka sih. Jadi memang the added value tuh di situ kali ya. Lah emang kayak sebenarnya the key juga ya menurut gue. Kayak sebenarnya nyokap lo bilang itu mungkin karena dia nggak langsung ngeliat. Iya karena menurut gue kayak lumayan, gue baru berasa the value of uncertainty-nya pas udah mau buka boxnya sih tadi. Kayak udah dilihat opsinya, terus gue udah buka, biasa tuh brengsek juga ya boxnya tuh ada kayak seal yang pertama itu yang zeret gitu, terus gue kayak, ih apa nih gitu kan. Iya. Terus sama ini barang-barang kayak gini itu tuh kayak ngandelin impulse buying banget. Impulse buying, berarti itu kayak consumer behavior-nya kayak gitu ya? Emang didesain kayak gitu. Jadi kayak makanya kalau misalnya lo kayak ke Popmart gitu ya, mungkin kalau misalnya lu coba deh lu kayak ke Popmart terus lu lihat barang ya kan, terus lu kayak oh ini bagus nih ya kan, tapi lu nggak beli. Mungkin lu kayak waktu lu balik ke rumah lu udah nggak mau lagi. Oh jadi kayak bisa kayak euforia gitu, kayak oh my god nih kayak pengen Yeah. banget nih, tapi pas pulang oh ya tadi gue pengen beli ini ya gitu. So it's not really like a big want ya sebenarnya. Enggak, karena emang sebenarnya kayak impulsive decision itu kayak lumayan correlate sama gambling sih. Tapi oke, gue pengen tanya deh. Menurut lu nih dari tadi yang blind box EV ini, menurut lu worth it nggak dengan harga 200 ribuan itu? Setelah lu dapat dan lu unboxing. Menurut gua sih masih worth it. Oh. Sorry, maaf. Gua puter. Kalau misalnya ada kayak ini dijual nih, ya kan? Terus ada kayak cuman ini doang window, gua gak akan beli. Oke. Ya kan? Tapi karena ada kesempatan gua bisa dapat yang lebih bagus, yang gua mau, gue jadi mau. Lu mau beli lagi?
Gue sih mau beli lagi. The same one. Nah itu gue juga penasaran sih. Gimana caranya? Maksudnya I don't understand the mindset. Kayak yang Smith ini gue gak dapet kan. Tapi gue gak akan beli lagi. Karena for me gue mending beli blind box lain gitu. Dengan seri lain. Dibanding gue incer the same one. Tapi gue tahu banyak orang yang beli blind box memang incer. Ya maksudnya impulse ke the same one lagi. Tapi maksud gue gini sih. Let's say maksudnya gini. Pertanyaannya, would I buy again this specific blind box? Gue akan. Tapi kembali lagi misalnya kayak, karena ini impulsif banget ya. Kalau misalnya gue ketemu yang lain, yang gue, asik juga nih. Oh langsung belok. Iya langsung belok. Gak ada loyalitasnya berarti. Gak ada loyalitasnya sama sekali. Oke. Makanya kan sebenarnya kalau misalnya lu sadar, Labubu kan mulai turun sebenarnya trennya. Oke. Iya kan. Tapi kayak sekarang naik lagi ada yang lain misalnya apa namanya Hirono, Crybaby yang apa namanya sama Powerpuff Girl itulah. Oh, gue tahu yang Crybaby Powerpuff Girl gue tahu tuh. Gue gak suka sih itu. Oh ya, menurut gue lucu sih collabnya tapi nice try maksudnya. Iya, tapi makanya karena gue tipe orangnya gue nggak pernah beli kayak ginian sebenarnya. Gue juga kan, iya gue sorry, sama. maaf, gue lupa. Gue nggak pernah beli figur yang kayak gue pengen banget nih figur gitu. Oke. Tapi entah kenapa kalau blind box kan ketutupan tuh. Iya kembali lagi lu itu adalah orang yang suka uncertainty-nya itu kan sebenarnya. Iya kan. kali ya. Iya. Gue target marketnya Popmart ya. Betul. Kayaknya gue ngerasa soalnya the uncertainty buat gue sebenarnya malah annoying kadang. Karena kayak ya udah gue boleh nggak langsung beli yang gue mau aja gitu. Makanya kan gue kemarin sempat lihat juga ada yang menawarkan apa sih lu beli langsung 6 pack atau apa gitu, satu set. Oh iya beli satu set langsung. Iya menurut gue itu beda banget experience-nya sama kalau lu beli satu doang. Karena menurut gue kayak kalau gue beli satu set gue guaranteed dapat 6-6-nya. Itu nggak ada blind boxnya sih buat gue gitu. Nah tapi kayaknya menurut gue lu tuh tipe-tipe orang yang cari PDF. Yang cari tadi PDF. Yang awal pertama tadi yang kayak gue maunya yang ini nih. Tapi jadinya gue bawa timbangan tuh ke toko. Tapi menurut gue untuk effort segitu jadi gak worth it. Nah sekarang gue jadinya kayak apa ya. Nah ini kayak oke nggak jadi ya. Pertanyaannya tuh jadi gini nih. Ini produknya itu bagus buat konsumen atau enggak. Karena kan maksudnya jadinya kayak orang yang maunya cuma satu. Dia malah harus kayak kesempatannya 1:6. Sampai harus bawa timbangan. Iya. Nah menurut lu gimana tuh? Kayak sebenarnya ini kayak anti konsumen atau enggak menurut lu? Gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue it's capitalizing on the fact that manusia tuh curious aja sih sebenarnya. Karena menurut gue ya konsepnya sama kayak gacha lah. Lu aim for something, tapi everyone gets like berapa persen chance itu. Bahkan gue rese banget tuh kayak game-game gacha tuh kan kayak bisa kasih tahu kayak kalau lu dapet karakter ini kemungkinannya 0,01 gitu. Ada juga gue sempat lihat blind box yang juga kayak gitu kan. Ada yang berapa persen chance gitu-gitu kan. Menurut gue angka itu tuh membuat orang semakin penasaran. Kayak apakah gue beruntung bisa dapetin yang bahkan mungkin gue bisa bilang ada orang yang mungkin gak suka the figure itself. Tapi only because of the chance aja. Gue ngerasa ada orang kayak gitu sih. Dimana kayak dia sebenarnya biasa aja sama figurnya. Yang 0,01. Mungkin dia sukanya yang 5% gitu. Tapi dia akan berusaha dapetin yang 0,01 itu just because it's 0,01 aja gitu. Karena menurut gue ya. Ini sebenarnya kayak persif banget. Jadi karena itu kayak 0,01 dibanding kayak 5%, berarti itu kayak universally more valuable. Iya, maksudnya kayak, if I can get it, I'm totally like better than everyone kayak else. Misalnya sama kayak lu punya barang yang mahal, ya kan? Semua orang tahu itu barang mahal, meskipun lu kayak gue sebenarnya sukanya yang lebih murah, ya kan? Tapi ya it's nice lah lu punya barang mahal gitu. Iya. Kayaknya kalau
sekitar lingkungan gue blind boxer semua, gue bakal pakai PDF itu sih. Supaya gue bisa dapetin yang peluang paling kecil itu. Enggak, tapi to be honest, ini kalau menurut gue ya, there's nothing wrong dengan kayak ini. Karena kan ini tadi gue ngomong kan ini kayak gamification ya. Iya ya, karena menurut gue anyway all of this is a free will sih. Maksudnya Ya. there's no paksaan. Kalau lo nggak mau ya udah lo bisa Iya, beli iya. di Tokped yang kayak langsung very dapat. enticing, tapi menurut gue ya it's still legal aja sih menurut gue in the grand scheme of things gitu. Gue juga sebenarnya pengen tanya deh, menurut lu nih overall blind box as an industry, ya kan, dibanding mungkin gacha game lu, dibanding gue nggak tahu dibanding gambling, enggak lah, kita nggak usah compare gambling. Nggak bisa Gacha sama ya gacha lah, gacha games. Menurut lu ini overrated, properly rated, atau underrated overall menurut lu blind box? Sekarang itu masih belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab. Iya. Kenapa tuh? Karena sekarang blind box itu, at least kalau di Indonesia ya, yang masih marak itu figure, patung-patung. Figure yang kayak multi toys Ya, gitu-gitu ya, kan. maksudnya kayak gini lah kita ngomong ya kan, kayak barang-barang aksesoris lah kita ngomong ya. Tapi lo kalau misalnya lo notice nih, sekarang tuh makin baik banget kayak blind box yang nggak cuman barang-barang kayak gini doang. Jadi kayak parfum blind box, Oh iya. Kemarin gue udah mau itu pen aja blind box tuh, heran banget gue. pen blind box, ya kan. Terus ada juga apa ya namanya C-trip kalau nggak salah, C-trip. Oh, gue kira naik kapal kemananya blind box. Enggak. Ini perusahaan apa namanya? Perusahaan travel di China. Tiketnya blind box. Oh, jadi gue bayar. Jadi lu nggak tahu itu tiket kemana. Cuman lu kayak udah atur tanggal, udah harus kayak ya udah. Serem juga ya kalau semua industri memblind boxkan konsep produknya sih, gue pusing juga sih. Makanya kalau ini overrated, underrated masih belum tahu. Karena maksudnya ini sampai sejauh mana nih Scope-nya ya. Scope-nya. Tapi kalau blind box figure begini, menurut lo? Blind box figure menurut gua sih sekarang sih enggak sih. Enggak apa? Kan overrated. Enggak overrated. Oh. Menurut gua enggak overrated. Tapi underrated nggak? Enggak juga. Ya berarti just aja. properly rated aja. Karena menurut gua emang ada segmennya sendiri lah. Kayak gua. Ya, blind boxers. Ya, tapi karena kayak yang tadi gue bilang, gue nggak pernah beli patung yang udah bukaan. Gue kayak dari kecil gue, keren banget ya. Tapi gue nggak pernah beli, nggak tahu kenapa. Jadi kalau ada figure yang pasti, lu nggak pernah buka, gitu intinya. Gue nggak pernah beli. Oh, nggak pernah beli. Iya, gue kayak, saya gue lagi di pameran nih, pameran wibu gitu. Terus, asik banget ya. Gue liatin, udah nggak beli. Tapi kalau misalnya ke Popmart, kayak lihat ya udahlah 200.000. I see. Gak tahu sih. Cuman gua doang atau ada yang lain. Karena lu kan udah jelas enggak. Karena lu gak suka the uncertainty kan katanya. Iya, sebenarnya gue gak suka. Tapi kalau lu tanya gue will I buy a blind box ever again, melihat gue nyoba sekarang, mungkin bisa. Karena depends on the ini aja sih menurut gue. Tapi buat gue mungkin it really depends on the IP buat gue. Oh iya pasti. Karena kayak ini ternyata gue kan maksudnya gue pengen beli figure Batman dari kapan. Makanya gue punya yang Funko Pop gitu. Maksudnya kayak macam-macam. Tapi ketika gue lihat desain yang Pop Mart ini, gue sesuka itu sama the attention to detail that they put in the blind box for 200k ish ya. Untuk 200.000 menurut gue ini attention to detailnya oke banget. Dan gue dapet 2 bahkan sama Batmobile-nya. Meskipun Batman-nya gak bisa masuk Batmobile-nya sih. Ya udahlah. Iya. Tapi overall I would say worth it gak? Yang ini worth it sih. Yang Smisky biasa aja. Yang Smisky gak menurut lo? Iya, karena kayak 450k gue gak dapet quality yang gue
bayar gitu buat gue ya, buat gue. Ah. Karena desainnya juga not really, ya maksudnya Smisky gitu, Tapi kayak it's basic. kata orang ya Josh, Ah. Smisky itu baru bagus kalau lu punya 10. Oh gitu ya, buat ditata gitu ya Ditata di ruangan gitu jadinya. Ya. Nanti semoga subscriber kita ada yang mau support gue, beliin gue Smisky ya gitu. Karena gue nggak rela sama sekali. Oke. Iya. Mungkin kita bisa simpulin sedikit experience hari ini, Sat. Oke. Jadi kalau dari yang bisa gua ambil ya percakapannya, blind box-nya ini itu tuh kayak bagian dari product design. Dari product design itu gamification. Nah, gamification-nya ini tuh bisa kayak mengundang impulsif lah. Mengundang impulsif, mereka capitalize di IP, terus juga bikin kayak orang itu jadinya ngerasa uncertainty-nya tuh jadi value tambahan. Iya. Mungkin kalau dari gue rasanya kayak ini very easy to be addicted menurut gue, lumayan. Kalau lu memang orang yang suka uncertainty itu. Tapi gue tetap ngerasa ini not something yang kita bisa bilang ilegal atau ya apa sih orang bilangnya kayak ini merugikan konsumen, enggak sih menurut gue. Karena sebenarnya ini bisnis yang legal aja, dia capitalize on the consumer behavior aja sih pada dasarnya. Tapi overall I would say kalau kalian takut addicted to blind box, kayak hati-hati deh. Karena menurut gue ini mau menarik sih overall. Lo beliin satu buat nyokap lo nanti abis ini. Oh gitu ya. Yeah. Tapi gue udah mau closing, lu pancing cerita lagi. Kan kemarin ada yang beliin gue blind box kan? Iya. Gue biasa aja sih. Nah, karena menurut gue nggak ada stakesnya. Oh, karena pakai duit sendiri. Iya, karena gue beli gitu. Jadi pas gue beli itu gue berasa the weight of the decision of the uncertainty gitu. Kalau kayak lu dibeliin kayak ya udah gitu. Gue dapet apa gue juga ya udah gitu. Tapi kalau gue beli sendiri kayak tadi tuh yang Batman, berasa tuh kayak oh gila gue keluarin duit segini, dapat loh yang gue mau gitu. Sama yang Smisky gue juga kecewanya di BP lagi agak sedikit lumayan kecewa gitu. Karena lu sendiri yang bayar. Tapi waktu itu pas gue dikasih hadiah blind box, jujur biasa aja sih kayak oh I got what I got gitu loh. Jadi gue harus suruh nyokap gue beli intinya. Jangan ya, Ma. Oke. That's all from us. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka podcast-podcast kita. Ditunggu kalian di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Sebenarnya gue sempat beli yang under cepet. Oke guys, tadi ya kita udah mau end the podcast, tapi udah beres-beres, bahkan udah mau mulai rapi-rapi. Ternyata paket gue ada. Sebenarnya kita tadinya blind box-nya 4. Tapi baru nyampe yang keempat ya. Nah ini blind box apa sih? Blind box gue yang terakhir. Kartu. Hololive. Ya ampun. Kan enggak kan. Jadi gini guys challenge-nya. Challenge-nya tuh cari barang yang blind box harga 200.000 sama yang di bawah 100.000. Iya. Gue mikir dong blind box apa yang harga 100.000 di bawah 100.000. Gue mikir. Dan lu beli 2. Gue awalnya beli 1, cuma mau beli 1. Tapi ya udahlah satu buat konten satunya. Oh iya, impulsif ya. Iya impulsif. Kembali lagi ke impulsifnya itu. Iya ini. Ya, ini harganya berapa Kevin? 75.000. 75.000. Berarti lu beli 2 100. Gue boleh buka 1 nggak nih? Nggak boleh. Oh iya oke. Gila. Nih ini kalau ini sebenarnya gue tuh lebih. Kenapa lu nggak robek sesuai ininya? Lu pernah main Pokemon itu Unite nggak? Enggak. Dia harus kayak di Pokemon Unite kan yang kayak Mobile Legends. Oh iya. Itu TCGP, Cok. Oh, berarti yang Pokemon apa satu lagi? TCGP. Oh ya TCGP. Oh, ini kayak cek di belakang ya. Kasih lihat kamera. Ini gue suka. Cuman gue nyari yang rare-nya. Basic Biasanya jadi kalau nggak salah dapetnya 4 basic 1 yang rare. 4 basic 1 rare. Oke. Iya, jadi yang udah pasti itu. Ini bisa dipakai buat gelut nih. Bisa. Oh iya, oke. Tapi kan gue nggak main. Jadi Oke, itu gue pernah lihat deh yang itu. Ya ini orang Indonesia. Oh iya. Ini sama ya? Sama. Beda pose.
Oh iya. Ini juga orang Indonesia. Oke. Local pride guys. Local pride banget. Ini rare-nya. Enggak beda hat lagi. Ah. Harusnya ya. Kasih lihat kamera ini. Oh iya ini. Ayo. Big reveal. Apa nih? Apa itu? Oh ya dapetnya CC. Gua nggak tahu itu siapa tapi oke lah. Boleh. Tapi bagus sih kayak landscape sendiri. Oh lu buka 2 nih langsung. Iyalah, kenapa? Oh iya, oke. Oh jadi gue tuh bener-bener gak boleh menghilangkan experience uncertainty lu itu ya? Wow, oke. Gak boleh. Oke. Gak boleh. Blind boxer guys. Ini sebenarnya dari kemarin tuh yang gua tunggu-tunggu tuh ini sebenarnya, bukan itu ya. Ini enggak, ini biasa. Iya, ini udah cabut. Kayaknya lu mending gini aja deh. Enggak, lu pakai tangan lu gini. ini. Nah, terus lu Oke. Nah, iya. Ya ini udah cabut. Jadi Oke. lumayan oke lah dapet Iya. ini. rare ya. Double. Ini apa? Oh masih ada 3 lagi. Ini boleh gak sih? Jangan jaga. Jangan guys, jangan. We are a family friendly channel guys. Ya. Sorry. Big reveal. Hey. Boleh gak sih ini? Oh Ini iya. kayak suggestive Ya, banget deh. dapet ini guys. Ya. Aman. Nih. Ini agak ngangkang sih, gak sopan sih sebenarnya. Ya tapi ini bakal gua simpen di casing PC gua. Ya, kelihatan ya guys, Kevin tuh tipe orangnya kayak gimana ya dibanding blind box gua. Oke. Stop. That's all from us. Itu sedikit epilog ya, prolog. Apa sih? Epilog dong. Ya, Prolog awal. epilog. Ya. See you guys in the next episode dan semoga Keser bisa menikmati haluan dia.